harus ditunggu sampai selesai soalnya lama banget. Emang sangat nih kameramen ini. Berapa lama mas? Berapa lama itu? Ini sudah selesai sebenarnya praktek. Ini akan botolnya. Ini studi. Ini mau sampai belungannya habis. Emang gitu ya? Emang standar gitu ya? Iya, kalau cepat nanti ini apa? Radadi. Bakal iya, jadinya bakal meleleh dan putus. Ngambil dari sini. Kurang lebih kalau untuk satu botol nih sekitar 20 menitan. Sudah, sepupok. Iya, sebenarnya ini nggak harus ditungguin karena ini ada beberapa upgrade komponen yang mana ini juga saya bisa bilang kalau presisinya agak kurang agak terganggu gitu, jadinya ini harus diperhatikan, harus ditungguin gitu. Seharusnya otomatis jalan seperti ini sendiri. Untuk produksi bisa ditinggal, jadi walaupun lumayan memakan waktu yang cukup lama. Sama, ini dispenser ini untuk yang Ini apa kok? Karpetnya berapa kan? Tes sebenarnya. Iya tuh ya, pasti itu ya. Enak kan ya. ini ya tes tak cukup ingat. Mas Ati ya enggak? Kurang tes ya. Mbak, enggak tadi. Asal sebut gitu deh. Tak cukup Rofi. Rofi. Kalau mulai balik ke balik Kita bilang A. sayang orang. Lama ini yang produk yang paling banyak direquest sama konsumen apa? Yang diharapkan bukan diri diharapkan. Jadi untuk selama ini yang paling banyak direquest oleh konsumen sebetulnya dari ini ya, dari kluster infrastruktur. Jadi lebih ke pembuatan maket atau miniatur bangunan begitu Pak. Kalau untuk logotek mungkin ada beberapa seperti yang digunakan untuk pembuatan model satelit yang akan dilombakan ke Turki nanti untuk bagian separasinya, untuk bagian pelepasan dari bodi roket, dari koret roket dengan pilotnya begitu. Tapi untuk kebanyakan atau mostly dari kebanyakan konsumen produk kami itu mereka merequest untuk bentuk maket atau model bangunan atau miniatur. Oh, jadi anu ya. Orang awam mungkin kecil ya untuk order kecil kan ya? Iya, sangat-sangat kecil ya, karena ini untuk orang-orang yang setidaknya tuh paham mengenai combo.id design gitu kan. Ini namanya mas? Ya. Namanya apa? Ini Villa Extruder, Villa Maker. Bila Iya, Villa Maker. Berarti alatnya filmmaker sama yang 3D printing. 3D printer. Kalau 3D printer itu sebenarnya bukan alat yang kami buat, itu sebenarnya sudah ada pada umumnya. Tapi untuk mengoprint hasil dari filamen itu menggunakan 3D printer. Tapi itu yang order pasti ada terus ya? Kalau untuk saat ini masih Andre 2 sih. Oh, Andre. Tunggu sampai selesai ini. Udah mau selesai. Beli oh ada. Kamu kok beli? Kecil udah meski panjang belum. Nah, beli. Lu netes kok, masih netes kok. Tes banget ya. Mama nih. Es nawel berpintar loh.
Jalur. Iya, teh. Terus mak piye? Apa dia ya? Raiso, Kenapa? Beto Raiso itu Membuat karya ini. Jadi latar belakang pembuatan karya ini itu karena awalnya karena menumpuknya sampah plastik yang ada di Yogyakarta. Nah, akan tetapi setelah kita telusuri lebih lanjut, ternyata di Indonesia pun sampah plastik juga sudah menumpuk sangat menumpuk. Sedangkan masih kurang dalam inovasi-inovasi yang merubah sampah plastik menjadi barang yang lebih bisa digunakan lagi. Maka dari itu kami berpikir untuk menciptakan filament ini. Nah, kemudian selain itu kami juga melihat fenomena sosial, yakni banyaknya mahasiswa yang merasa terlalu mahal, filamen yang ada saat ini itu masih terlalu mahal. Sedangkan kami berpikir karena kami berasal dari bahan bekas, jadi kami dapat menjual dengan harga yang lebih terjangkau dibanding yang lain. Nah, kemudian setelah itu karena pasar dari filament ini itu cukup luas, jadi kami memutuskan untuk membuat usaha ini. Kalau perbedaannya produk kalian, filamen produk kalian dibanding dengan filamen yang ada di pasaran seperti apa? Jadi yang pertama jelas dari jenisnya sudah berbeda. Kami berjenis PET, sedangkan yang lain ada yang PLA dan ABS. Dan untuk PET sendiri mempunyai beberapa keunggulan yang lebih unggul dibandingkan yang lain. Dia mempunyai daya tahan panas yang lebih tinggi dan mempunyai daya tahan kekuatan yang lebih kuat. Seperti itu. Terkait dengan ramah lingkungan seperti apa? Terkait dengan ramah lingkungannya seperti apa? Oh iya, jadi yang pasti produk kami pasti lebih ramah lingkungan dibandingkan produk-produk lain karena kami juga memanfaatkan limbah sampah botol plastik yang pastinya dapat mengurangi limbah sampah botol plastik di Indonesia itu sendiri, terutama di Yogyakarta. Dan selain itu kami juga tidak dalam proses pembuatannya kami tidak mengeluarkan emisi karbon, yakni kami tidak melakukan proses pembakaran berlebih yang dapat menghasilkan asap karbon dioksida. Kalau harganya berapa itu, Mbak? Harganya kisaran? Harganya sendiri untuk satu bundle seperti ini harganya di 64.500, sedangkan kebanyakan ada di kisaran harga 150 sampai 200. Ini udah dijual. Oh, untuk harga printingnya kami di per 1 gramnya ada 300 rupiah. Jadi untuk jika kan kalau misalnya kami ada 2 produk usaha ya. Yang pertama ada filamen seperti ini. Nah, yang kedua ada jasa 3D print yang bisa langsung di custom sesuai keinginan. Untuk jasa 3D print itu sendiri kami mematok harga 300 gram per gram. 300 rupiah per gram. 300 rupiah per gram. Biasanya ini dibuat untuk apa sih yang filamen ini? Filamen ini kebanyakan itu dibuat untuk produk market mahasiswa tingkat akhir. Selain itu juga banyak seperti lomba-lomba dan proyek mahasiswa. Sebenarnya itu target utama kami. Kami masih belum berani untuk menuju B2B yang lebih besar, bisnis yang lebih besar karena kami menyadari bahwa alat kami masih satu. Tapi mungkin kalau misal ada kedepannya kami dapat mengembangkan lagi, kami dapat berkolaborasi dengan beberapa 3D print di Yogyakarta atau mungkin lebih dari itu untuk mengirimkan filamen kami agar mereka yang memproduksi menggunakan 3D print. Besok kalau ngomong orang yang tampil pas lantang. Pasti teman. Repot. Timnya udah minta air kolak di. Wow. Mereka tahu kayak filament. Pokoknya itu udah filament. Terus sejalan dengan visi misi teman-teman mengurangi sampah. Gimana aku udah bilang ya sama kamu dari besok teman-teman kalau nggak makan di sini bawa tempat makan aja biar bisa dipindah karena kami makannya sekarang nggak pakai tempat makan lagi. Jadi bisa langsung dimakan, monggo di depan, nanti tempatnya dikembalikan lagi.
Oke. Snacknya juga ya. Kalau snacknya belum dibawa pulang dulu. Terima kasih ya. Terima kasih juga. Ini mau wawancara dulu Mbak. Maaf boleh. Boleh. Jadi nggak orangnya Pak Dini. Mama itu mau deh. Mau di sini apa di? Nggak bisa dibawa pulang kan? Dek makan dulu. Oh iya. Beneran. Iya. Udah selesai kok wawancaranya. Boleh di dalam mantu makan. Karena nggak bisa dibawa pulang. Oh, makanya di sini nggak usah.